Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok Mojokerto ingin menampilkan VR kami mengenai kearifan lokal budaya batik tulis yang ada di Mojokerto. Sebelum itu, perkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Novianti Hidayatur Rohmah dengan akhiran NIM 037. Kemudian ada Farihatunisa dengan akhiran NIM 066. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita jelajahi mengenai VR kami tentang batik tulis yang ada di Mojokerto. Selanjutnya kita akan menuju ke ruang sisi sebelah kanan. Nah, pada ruang ini merupakan ruang mengenai dokumentasi dan motif-motif batik tulis yang ada di Mojokerto, serta pergelaran fashion show batik yang pernah diadakan di Mojokerto. Untuk selanjutnya kita akan menuju ke sisi kanan. Nah, pada kearifan lokal batik, kami mengangkat transformasi untuk kependekatan ilmiah mengenai penggunaan daun mangga sebagai pewarna alami batik. Nah, sebelum itu, di sini ada sebuah artikel pendukung mengenai penggunaan daun mangga pada pewarna alami batik. Selanjutnya, kita akan menuju bagaimana proses batik itu dibuat. Yang pertama, pada proses pembuatan batik ada pembuatan desain atau mola. Yang kedua, dilanjutkan dengan proses pencantingan. Dan selanjutnya pada proses pewarnaan. Next, untuk proses selanjutnya yakni ada proses pelorotan atau penghilangan malam. Selanjutnya ada proses pencucian dan juga penjemuran. Dan proses yang terakhir yakni ada proses finishing. Nah, selanjutnya ada mengenai manfaat daun mangga sebagai limbah organik yang dapat meningkatkan nilai tambah pada pewarna alami. Di sisi sebelah kanan kini juga ada artikel pendukung mengenai penggunaan daun mangga sebagai pewarna alami batik. Kita next maju ke depan. Nah, di sini ada sebuah dokumentasi ataupun model-model dan motif-motif yang pernah dibuat oleh batik tulis yang ada di Mojokerto. Kita balik ke sisi kanan. Ini merupakan sesi wawancara yang telah kami lakukan pada salah satu produsen batik, khususnya batik tulis Majapahit yang ada di Mojokerto, yakni Batik Tulis Nagi. Next, selanjutnya kita akan menuju ke ruang sebelah kanan. Pada ruangan ini menjelaskan bagaimana Sustainable Development Goals atau SDGs berperan dalam penggunaan daun mangga sebagai pewarna alami batik. Untuk SDGs yang pertama yakni ada SDGs 8, yakni pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, di mana dapat menciptakan lapangan kerja lokal, meningkatkan pendapatan dan pengembangan ekonomi yang kreatif. Selanjutnya ada SDGs 9 tentang infrastruktur, industri, dan inovasi, yang dimana ada sebuah inovasi dalam proses produksi sehingga dapat diaplikasikan pada kain dan menghasilkan kualitas yang lebih baik dan tahan lama. Kemudian ada pengembangan infrastruktur lokal, yakni seperti pengumpulan bahan baku, unit pengolahan skala kecil, dan rantai pasok yang efisien. Kemudian mendorong industri yang berkelanjutan. Untuk selanjutnya ada SDGs 12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, di mana ada sebuah inovasi dalam proses produksi, sehingga pada penelitian dan pengembangan dalam bidang ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi batik ramah lingkungan, kemudian pengembangan infrastruktur lokal, dan mendorong industri berkelanjutan. SDGs selanjutnya yakni SDGs 15 tentang ekosistem darat, yakni meliputi pelestarian keanekaragaman hayati, pengurangan pencemaran tanah dan juga air, serta mendukung praktik pertanian yang berkelanjutan. Dan implementasi SDGs yang terakhir, yakni tentang SDGs nomor 17 tentang kemitraan untuk mencapai tujuan, meliputi kolaborasi multi pihak termasuk pengrajin batik, petani mangga, peneliti, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan pelaku bisnis. Kemudian adanya pertukaran pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan kesadaran dan edukasi. Selanjutnya kita memasuki ruang di sisi sebelah kiri. Nah, di sini ada mengenai poster tentang warisan budaya batik yang ada di Mojokerto.
Karena batik merupakan simbol kebanggaan dan identitas bangsa, sehingga diperingatilah pada tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional. Kemudian mulailah mencintai batik karena batik merupakan warisan budaya di negeri ini. Selanjutnya kita masuk ke ruang yang sebelah. Masuki ruang mengenai transformasi sains penggunaan daun mangga sebagai transformasi pada. Yang pertama ada transformasi pada proses pencantingan, di mana pada pencantingan dapat menahan warna secara tradisional. Kemudian untuk sains ilmiahnya malam bersifat hidrofobik, menolak air, dan melindungi serat kain dari larutan pewarna. Pada proses pencairan malam dari padat ke cair saat dipanaskan adalah contoh perubahan zat dan perpindahan kalor atau konduksi. Kemudian transformasi selanjutnya pada proses batik, yakni ada pada proses pewarna alami. Untuk sains masyarakatnya, pengrajin batik menggunakan bahan alami seperti jolawe, tinggi, dan daun rambutan. Untuk sains ilmiahnya, senyawa aktif dari pewarna alami diidentifikasi sebagai tanin, flavonoid, dan antosianin yang berinteraksi dengan moderat atau pengikat warna untuk membentuk ikatan kimia yang stabil. Sehingga proses ini merupakan reaksi kimia kompleks yang mempengaruhi ketahanan dan intensitas warna. Transformasi yang selanjutnya yakni mengenai struktur motif batik. Sains masyarakatnya, motif seperti surya dianggap mengandung makna simbolik budaya dan spiritualitas tanpa kajian ilmiah formal. Untuk sains ilmiahnya, motif dapat dikaji melalui semiotika atau ilmu tanda dan makna, struktur simetri matematika atau rotasi dan refleksi, dan antropologi visual representasi budaya melalui gambar. Selanjutnya transformasi pada proses batik yakni ada pada proses pelorotan. Pada sains masyarakat, pelorotan dengan air panas dianggap sekedar cara melepas lilin dari kain. Untuk sains ilmiahnya, pada proses ini melibatkan perpindahan panas dari air ke malam atau konduksi dan pelarutan zat padat malam dalam pelarut panas. Proses ini bisa dijelaskan melalui konsep kalor laten, titik leleh, dan kelarutan bahan dalam pelarut. Transformasi sains pada batik selanjutnya ada pada proses pengeringan kain. Sains masyarakatnya, pengeringan dilakukan di bawah sinar matahari selama beberapa jam secara turun-temurun. Untuk sains ilmiahnya, pengeringan adalah proses evaporasi atau penguapan air dari kain yang dipengaruhi oleh suhu, kelembapan udara, dan intensitas cahaya. Proses ini dapat dianalisis secara kuantitatif dalam konteks perubahan fasa dan energi lingkungan. Kemudian untuk transformasi sains yang terakhir pada batik ada pada pengelolaan limbah. Untuk sains masyarakatnya, limbah padat dibakar dan limbah cair dibuang ke saluran, biasanya sesuai kebiasaan setempat. Untuk sains ilmiahnya, proses membakar limbah adalah reaksi oksidasi yang mengubah senyawa organik menjadi CO2 dan air. Next, selanjutnya kita akan menuju ke ruangan. Di sini merupakan ruangan mengenai lukisan sederhana pada pohon mangga. Nah, selanjutnya kita akan memasuki ruang praktikum. Nah, pada ruang praktikum ini merupakan ruang di mana tempat kami melaksanakan praktikum mengenai penggunaan daun mangga sebagai pewarna alami batik. Nah, di sini ada dokumentasi tentang praktikum yang telah kita lakukan. Meliputi yang pertama ini ada gambar mengenai alat dan bahan yang diperlukan, proses penimbangan daun mangga, kemudian ada proses perubusan daun mangga. Nah, pada proses atau praktikum kali ini kami memanipulasi 3 suhu, yakni sebesar 50 derajat, 70 derajat, dan juga 90 derajat. Nah, untuk langkah selanjutnya ada pemotongan kain yang dipotong sebesar 10 x 15 cm sebanyak 3 buah. Selanjutnya ada pencelupan kain ke pewarna. Nah, di sini merupakan hasil dari rebusan mangga yang dimasak selama 20 menit dengan suhu 50 derajat, 70 derajat, dan juga 90 derajat. Nah, pada hasil pewarnaan terdapat perbedaan dari proses pencelupan yang dihasilkan. Pada kain dengan suhu 90 derajat menghasilkan warna yang lebih mencolok ataupun lebih gelap. Selanjutnya di sini juga ada beberapa poster mengenal seni membatik yang pada Mojokerto dan juga pemberdayaan masyarakat melalui Kriya Batik Mojokerto. Selanjutnya kita masuk ke ruang sisi sebelah kiri di mana ada mengenai Socio-Scientific Issue atau SSI pada penerapan penggunaan daun mangga pada pewarna alami batik.
Untuk SSI yang pertama yakni mengenai keberlanjutan lingkungan. Dengan aspek ilmiah, penggunaan pewarna seperti daun mangga dapat menjadi alternatif yang lebih ramah lingkungan dibandingkan pewarna sintetis. Untuk aspek sosialnya, dapat mendorong penggunaan pewarna alami dapat mendukung praktik batik yang lebih berkelanjutan, mengurangi dampak negatif industri tekstil terhadap lingkungan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu lingkungan. Untuk SSI yang kedua yakni tentang kesehatan dan keamanan. Untuk aspek ilmiahnya, pewarna alami umum digunakan dan dianggap lebih aman bagi kesehatan dan pengrajin batik dibandingkan pewarna sintetis yang dapat bersifat karsiogenik atau menyebabkan alergi. Untuk aspek sosialnya, dapat mengedukasi pengrajin dan konsumen tentang potensi resiko kesehatan dari pewarna sintetis dan manfaat pewarna alami dapat mendorong permintaan pasar untuk batik yang lebih sehat dan aman. Selanjutnya untuk SSI yang ketiga yakni tentang ekonomi dan kesejahteraan pengrajin. Aspek sosialnya, pengembangan teknik pewarna alami yang efisien dan menghasilkan warna yang berkualitas tinggi dapat meningkatkan nilai ekonomis batik. Untuk aspek sosialnya, penggunaan pewarna alami dapat membuka peluang ekonomi baru bagi petani daun mangga dan pengrajin batik lokal, sehingga dapat memperkuat identitas budaya dan kearifan lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya kita menuju SSI yang keempat, yakni tentang pelestarian budaya dan pengetahuan tradisional. Aspek ilmiahnya, mendokumentasikan dan mengambil pengetahuan tradisional tentang penggunaan daun mangga sebagai pewarna batik adalah langkah penting. Aspek sosialnya, melestarikan dan mengembangkan penggunaan pewarna alami dari daun mangga dan adalah bagian dari upaya menjaga warisan budaya batik. Untuk SSI yang kelima yakni tentang keadilan dan akses sumber daya. Aspek ilmiahnya perlu dipertimbangkan apakah akses terhadap sumber daya daun mangga merata dan adil bagi semua pengrajin. Aspek sosialnya memastikan bahwa manfaat ekonomi dari penggunaan pewarna alami daun mangga juga dirasakan oleh komunitas lokal dan petani adalah penting. Dan untuk SSI yang terakhir yakni tentang inovasi teknologi dan skalabilitas produk. Untuk aspek ilmiahnya, pengembangan teknologi ekstraksi, fiksasi, dan standarisasi warna dari daun mangga dalam skala industri menjadi krusial untuk memenuhi permintaan pasar yang luas. Pada aspek sosialnya, pentingnya inovasi dalam teknologi produksi dan peningkatan skala, karena hal ini dapat mempengaruhi daya saing produk bagi batik dengan pewarna alami, ketersediaan bagi konsumen, dan potensi penciptaan lapangan kerja baru. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke ruangan di mana ini juga merupakan dokumentasi tentang motif-motif batik yang pernah dibuat oleh pengrajin batik yang ada di Mojokerto. Kita berbalik ke sisi kanan. Di sini juga merupakan dokumentasi pada saat sesi wawancara yang telah kami lakukan kepada para pelaku budaya. Nah, mungkin itu saja mengenai persembahan VR kami tentang kearifan lokal budaya batik yang ada di Mojokerto. Semoga dapat bermanfaat dan selalu menjadikan batik menjadi warisan budaya yang penuh makna dan juga sejarah. Cukup sekian dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di VR selanjutnya.